saya kalikan dengan B ya. B2 0,1 kalikan 1,5 sehingga di sini ketemunya 0,15. Sementara yang L2 per L ya, ini yang arah ke bawah di sini ya. Di sini mungkin 0,1, ini 0,1, ini 0,14 ya. Jadi di antara 0,14 sama 0,1. Ya ini 0,14 di sini. Ya ini yang agak susah di sini. Ini 0,01. Ya mungkin taruhlah di sini. Ini ke bawah di sini. Kebetulan di sini ketemunya 0,32. Nah, sudah ketemu di sini L2 per L sama dengan 0,32, maka L2-nya di sini sama dengan berapa? 0,32, saya kalikan L di sini 0,32, saya kalikan 1,5 ketemunya 0,48. Ya. Sudah ini ketemu B2 sama L2 kita sudah ketemu. Nah, sekarang kita mencari A. Sekali lagi A di sini kita lihat di case keempat di sini gambarnya seperti apa ya. Kita makanya ini tidak mungkin kita tidak lihat gambarnya ya. Bisa dilihat di sini gambarnya di case keempat itu nah seperti ini ya. Case keempat modelnya seperti ini. Jadi ini kayak dua benda ya, kayak dua ini yang segi 4. Nah, yang ini segi 4. Ya, ini segi 4. Yang di sini yang trapesium, yang ini trapesium ya. Jadi nanti di sini untuk A-nya di situ pasti ada di sini B dikalikan L2 ya. Jadi ini nah, sama yang trapesium di sini ditambah nah, ditambah yang trapesium di sini. Di sini trapesiumnya apa? Setengah dari B ditambah B2 ya. B ditambah B2 kalikan setengah. Saya kalikan apa di sini? L saya kurangi dengan L2 ya. Ya, kan di sini posisinya kan di sini ya. Nah, ini kan L saya kurangi L2 supaya nanti posisinya yang di trapesium yang ini yang besar ini. Makanya bisa dilihat di sini rumusnya beda dengan yang case yang kedua tadi. Ya, yang tadi di sini L2 kalikan B, di sini setengah B ditambah L2, saya kalikan L, saya kurangi L2 di sini. Sehingga ini ketemu nilai A-nya, di sini ketemu A absennya ini. Kalau sudah ketemu A absen, nanti L-nya cari yang L yang paling besar ya. Di sini untuk B-nya kita tinggal bagi saja. A absen dikurangi dibagi L sehingga ketemunya B. Jadi kalau sudah A absen sama B absen kita sudah dapat ya, kita langsung masukkan ke nilai ini. Kebetulan ini nilai C-nya ada ya, ini kalau C-nya ada. Kita nggak bahas lebih detail karena ini sudah dibahas di Meyerhof. Ini sama ini kita sudah bahas di sini tinggal B-nya. Yang perlu dirubah cuma di B-nya di sini ya. Ya, lainnya enggak ya. Ini C ya, ini bukan ED ya, ini CD ini. Ini CD, ini GD, ini gamma D. Sementara untuk yang FCI sama dengan FGI sama dengan F gamma I sama dengan 1 ya. Kebetulan di sini enggak ditulis. Ya, ini sudah kita Meyerhof kita sudah lampaui banyak. Jadi yang berubah yang di sini ya. Ini karena faktor bentuk. Nah, jadi di sini pakai B absen sama L absen. Ya, karena faktor bentuk. Sementara kalau yang di sini B-nya pakai B biasa, makanya di sini pakai B biasa. Karena ini faktor kedalaman ya. Ini faktor kedalaman. Faktor dari deep-nya, deep di sini. Sehingga di sini kalau ada B ya B-nya B asli ya. Karena kedalaman kan tidak berpengaruh di bentuk. Sementara kalau yang faktor bentuk ini ada pengaruhnya B absen sama L absen. Makanya jangan sampai salah di sini, jangan sampai pakai B absen. Ini pakai B saja.
Kalau sudah ketemu, tinggal masukkan sekali lagi ini faktornya karena faktor bentuk di sini, ya, sama faktor A di sini. Ya, ini A-nya pakai A absen, terus di sini juga pakai B-nya, tadi B-nya 1,041, ya ini jadi B-nya, ininya B absen. Lainnya persis dengan Meyerhof yang sentris ya. Sampai sini ada ditanyakan. Jadi bedanya sekali lagi di A absen sama B absen. Terus kalau faktornya FCS, FQS, F gamma S ini juga sama. Ini pakai B absen sama L absen. Ya, seperti tadi contoh di sini. CS, QS, gamma S ini pakai B absen sama L absen. Untuk yang lain tetap ya. Sampai sini ada ditanyakan? Ini sudah kita bahas kemarin di Selasa minggu kemarin. Ada yang ditanyakan? Suara saya bisa terdengar, Mas Yan? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Ada yang ditanyakan? Jadi rumusnya sama dengan Meyerhof, cuma sekali lagi untuk QU-nya berubah jadi B absen. Untuk pengaliannya luasan supaya jadi Q besar, jadi QU besar dari gaya dukung, ya kalikan A absen. A absennya harus tahu case-nya ikut yang mana. Ya, seperti ini. Case-nya tahu yang mana sehingga nanti kita tahu bentuknya. Kebetulan ini bentuk yang case yang keempat. Contoh sebelumnya adalah case yang kedua. Karena ini tadi sudah ada. Ini segi 4, ini yang trapesium. Ya. Ini kita sudah bahas yang seperti ini di minggu kemarin. Kalau tidak ada, sekarang ini lebih mudah ya. Ini untuk yang dua arah tapi yang disederhanakan. Ya, sekali lagi tadi sudah saya singgung EBEL ya. Jadi yang sederhana ini, jadi kotak hijau ini, yang awalnya full B per L, tinggal yang kotak hijau ini. Nah ini ya sama seperti contoh yang satu arah ya, tapi ini dua kali ngitung ya istilahnya ya. Ini contoh di sini 2 kalikan 3. Jadi ini B-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 3. Di sini sudah ada EB 0,15, EL sama dengan 0,2 ya. Sehingga ini kalau mau jadi B absen ya tinggal ngurangi aja dengan 2 kali E-nya ya. Terus untuk ini B absen, untuk L absen ini L absen tinggal ngurangi saja L kurangi 2 EL sehingga ketemu di sini 2,6 sama 1,7. Dari ini B-nya 2, saya kurangi 2 EB, di sini L-nya B, di sini L-nya 3, saya kurangi 2 EL, di sini 2,6 ya. Sekali lagi kalau sudah, nah sekali lagi tadi sudah saya singgung untuk shape di sini untuk bentuk, nah ini pakai L absen sama B absen. Ya makanya di sini B absen L absen. Ya, ini kita tidak usah bahas. Ini kebetulan C-nya ada apa enggak di sini? C-nya ada ya. Maka CNC-nya harus kita gunakan. Ini ketemu FCS, FGS, F gamma S. Terus sekarang yang faktor kedalaman, ya ini pakai B ya, bukan B absen. Ini faktor kedalaman. Ini sudah kita bahas, F gamma D-nya pasti sama dengan 1. Ini karena vertikal ya, FCI, FGI ini sama dengan 1. Ya. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini, rumus ini persis sama dengan yang di Meyerhof, ini juga sama dengan di Meyerhof, yang beda cuma di ini. BL-nya di sini pakai B absen, B absennya di sini berapa di sini? Di sini ini
gamma, B absennya ini 1,7 ya. 1,7 dari mana? Dari ini tadi 1,7. Terusnya di sini kan pasti ada L absen sama B absen ya. L absen sampai sehingga di sini ketemu untuk A-nya di sini tinggal mengalihkan saja. Ya. 1,7 kalikan 2,6, 2,6 ini memang L absennya tadi. L absennya tadi 2,6, ini 2,6. Ini 2,6 sehingga ketemunya A absennya ini. Ya, ini ketemu A absennya. Makanya di sini kalau ini QU kecil ya, ini QU kecil, kalau mau jadi QU besar, maka A absen saya kalikan QU. Nah, A absennya di sini kita pakai nilai ini. Ini A-nya ya. Ini A, ini adalah nilai QU-nya. Kebetulan di sini angka keamanannya 3, sehingga di sini QU saya bagi dengan SF ya. Ini ketemunya berapa? Di sini ketemunya 2000. Ini ya 2103,5. Saya bagi dengan angka keamanan ketemunya 701. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini yang dua arah. Ya, enggak ada bedanya. Sekali lagi tadi di awal-awal sudah saya bilang di sini bedanya adalah di B absen sama A absen, sama kalau untuk faktor kedalaman di sini juga pakai L absen sama faktor bentuk di sini juga pakai L absen sama B absen. Yang lainnya tetap ya, B-nya tetap yang untuk kedalaman. Sampai sini ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau kemarin misalnya contoh yang satu arah kok belum dicontohkan, di sini sudah ada ya. Yang satu arah ya logikanya lebih mudah ya, karena ini aja yang dua arah yang disederhanakan ini seperti yang satu arah ya. Yang satu arah kebetulan kemarin belum kita bahas, tapi kalaupun kita bahas ya lebih mudah dari yang yang dua arah tadi. Ya, contohnya mungkin yang satu arah di sini di berapa 6 titik berapa di sini ya. Ya, ini ya. Ini yang contoh satu arah ya. Ini contoh yang satu arah. Ya pasti lebih mudah ya. Kita tadi saja dua arah sudah kita bisa gunakan. Ini kebetulan C-nya kosong. Sekali lagi yang CNC ya. CNC, CS, FCD, FCI. Ini saya anggap sama dengan 0. Karena C-nya 0. Terus di sini ada eccentricity-nya di sini berapa di sini ini ya. Eccentricity-nya karena satu arah cuma kedapatan satu gini aja ya. E di sini ya. Nah, dia EB atau EL ya enggak masalah kan, ini cuma satu arah. Karena di sini pakai yang B di sini ya. Kita pakai yang ini. Jadi yang 2 di sini saya kurangi 2 kali ya, 2 kali E. E-nya tadi kan di sini 0,2. Sehingga ketemu nilai ini. Untuk jadi FGI, F gamma D ini sudah. Untuk berikutnya yang untuk B-nya di sini, ini adalah B-nya. Tadi ini ya, ini B-nya, B absennya, ini pakai B absen. Ya. Sehingga kalau ditanya di sini kebetulan menerus ini pondasinya menerus ini ya, continuous ya. Pondasinya continuous sehingga kalau nanya A di sini ya, untuk QU di sini adalah A kalikan QU. Nah, kebetulan di sini menerus, maka di sini B absen saya kalikan 1 meter lari ya. Nah, tiap 1 meter saya kalikan dengan QU. Makanya di sini QU ini 1,6 dikalikan 1, ini adalah nilai QU kecilnya, didukungnya nilainya ini. Dan ini seharusnya satuannya kilonewton per meter lari. Nanti kalau tanya QOL, tinggal bagi aja QU dibagi SF. Jadi ini tidak sulit, ini yang satu arah kita juga tahu. Jadi kalau satu arah ya butuh di sini ya. Ini B-nya jadi B absen, yang tinggal mengurangi saja 2
dikurangi 2 min E yang tadi ya. Untuk A absen, ini A absen ya, sorry. Ini A absen, tinggal B kalikan L, B-nya B absen, L-nya tiap 1 meter lari. Kebetulan karena di sini pondasinya menerus. Ya, pondasi menerus, B PLN-nya ini mendekati 0 ya di sini ya. Ini sudah kita bahas yang Meyerhof kemarin. Sampai sini ada ditanyakan? Kita di buku ini kita sudah bahas, berarti contoh yang satu arah, dua arah. Nah, ini kita berarti sudah bahas di sini. Contoh yang satu arah, dua arah, ini dua arah yang disederhanakan. Sampai sini ada ditanyakan? Kalau di buku ini setelah eksentrisitas, dari dukungnya pakai pondasi, pakai SPT sama CPT. Sebelum ini ada ditanyakan dulu. Dulu saya sudah ngasih contoh yang SPT sama CPT ya. Sondir, ini SPT. Dulu kita di awal perkuliahan sudah tahu caranya SPT sama CPT? Sudah saya bahas dulu. Ini nanti kalau dedukungnya sederhana ya, tinggal ini malah sudah net ya, di sini tinggal 12 kali N gitu aja sudah selesai. Ya, kalau lebarnya kurang dari 1,2. Ini sangat simpel ya. Jadi kalau diingat ya, jadi kalau SPT ini sangat simpel daripada kita yang kemarin Terzaghi ya, Terzaghi sama Meyerhof ya. Ini kan rumusnya panjang ya, CNC dan seterusnya ya. CNC dan seterusnya. Ini kan rumusnya panjang, tapi kalau untuk rumus SPT sama CPT sangat mudah sekali, apalagi di sini QL-nya QL net ya. QL-nya QL net ya. Yang sudah net ya. Kemarin berarti kalau QL net itu berarti nilai QU di sini saya kurangi dengan Q, saya bagi dengan SF ya. Yang Q di sini adalah gamma kalikan DF ya. Sementara kalau QL saja ya berarti tinggal QU saya bagi SF ya. Jadi ini sudah net ya. Apalagi sudah net di sini langsung aja 12 kali N di sini. Di sini 8N ditambah B plus 0,3 dibagi B dikuadratkan. Ya, B di sini lebar dari pondasi. Ya, mungkin juga ada di sini ada KD. Ya, ini juga ada tambahan KD. KD nilainya ini. Ini nanti saya bahas berikutnya, tapi saya ingin tahu di awal perkuliahan sudah saya jelaskan SPT sama sondir dulu tentang sondir sama SPT. Kalau SNI-nya sudah saya kasih ya dulu. Ini yang SPT, satunya ini yang sondir. Ini dulu sudah saya kasih di waktu awal perkuliahan. Tapi sebelum ini aja lah, sebelum sondir sama SPT, ada pertanyaan. Kalau nanti lingkaran ini sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Karena ini pasti E-nya ER ya. Dimanapun tempat, ini kebetulan E-nya di posisi ini ya. Tadi sudah saya singgung, kalau posisinya misalnya di lain, misalnya posisinya di sini, ya enggak masalah ya, nanti modelnya akan seperti ini. Ya, di sini kalau ada, ya pasti modelnya seperti ini nanti. Ya nanti yang diarsir yang sini. Kan ini tetap ya, ini tetap ER di sini. Ini yang hilang ya, ini yang hilang. Karena ini lingkaran dimanapun kan tergantung panjangnya R. Bisa di sini, maupun kalau posernya di sini juga bisa. Kalau lingkaran kan simetris ya, berarti dimanapun kalau di sini ya dipakai di seluruhannya juga sama. Toh nanti yang kosong itu tetap ini. Ini menghitungnya sangat cepat. Kalau kita sudah tahu ER per jari-jari, R-nya ini tadi jari-jari ya. Terus sama AA misalnya jari-jari, ini B-nya juga per jari-jari, ini jari-jari kuadrat ya.
Kalau sudah ketemu ini kan nanti kita tahu A absennya berapa, di sini nanti B absennya berapa, kan tinggal mengalikan dengan R ya. Dan R-nya ini pasti diketahui dulu. Intinya kita akan mencari B sama A ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya untuk kasus eksentrisitas? Ada ditanyakan? Untuk ini apa? Untuk sondir saya ingin tahu dulu sudah saya kasihkan apa belum ya? Contoh yang kasus dulu itu kasusnya untuk data dari polinema mungkin ini Borlaug, ini sondir. Nah, dulu saya sudah menjelaskan ini di awal perkuliahan. Ini belum? Benar belum? Belum, Pak. Belum ya. Jadi saya menjelaskan ini dulu aja. Untuk sondir sama SPT dulu langkah-langkah di videonya di lapangan sudah. Karena mohon maaf ya kelasnya banyak, saya tidak mampu mengingat kalau di kelas ini sudah apa belum untuk mencari di lapangan sondir maupun SPT. Ya, kita di sini bahas untuk jadi data tanah itu untuk daya dukung, sekali lagi daya dukung bisa kita cara pertama adalah parameter yang kita sudah bahas sampai eksentritas tadi ya, parameter ini tergantung nilainya C sama pi sama gamma, cuma ini aja. Kita kan dari awal memainkan C, pi sama gamma. Terus daya dukung ini juga, daya dukung ini QU ya, QU kecil ya. Nanti juga kita bisa temu QU besar, kita juga nanti ketemu QOL, ini sudah sering kita bahas. Jadi QU itu bisa dikerjakan lewat parameter ini yang kita sudah bahas pakai caranya Tersagi maupun Meyerhof, juga bisa baik sentris maupun eksentris. Sekarang bisa juga untuk mencari QU ini, ya mencari QU ini dari data apa? Dari data SPT. Terus dari data apa lagi? Dari data CPT, ya. Yang S ini standar penetration ini ya, standar penetration test. Kalau yang C ini kun ya, ini sama dengan sondir. Ya, ini adalah kun penetration sama ya penetration test di sini. Kalau yang ini standar. Jadi nggak cuma dari parameter ya, ya. Jadi bisa juga kita dari SPT maupun CPT, dari sondir maupun SPT. Biasanya untuk CPT ini ya, ini di luar materi. Ini biasanya untuk perencanaan rumah ya, rumah tinggal, rumah atau ruko, atau ini ruko ya, atau juga BTS tower ya, BTS tower, tower telekomunikasi ya, biasanya pakai sondir ini ya. Dengan catatan biasanya kalau rumah ini 1 sampai 4 lantai biasanya ya. Kalau di atas 4 lantai, 5 lantai dan seterusnya biasanya harus pakai SPT ya. Jadi karena kita kemampuannya CPT kita ada 2 ya, ada kemampuannya 2,5 ton, ada yang 10 ton ya. Kapasitasnya CPT kapasitas. Kita punya yang 2,5 ton ini. Dan ini yang sering kita pakai untuk rumah maupun ruko yang 1 sampai 4 lantai maupun BTS tower. Tapi kalau yang 10 ini ya bisa lebih dari ini ya. Tapi kita di lab itu ada sondirnya jarang dipakai ya karena ini berat ya. Bawahnya juga berat, ini juga hidrolisnya tinggi ya. Tapi kalau yang 2,5 ini portable bisa dibawa kemana-mana. Ini yang sering kita pakai di lapangan ya maupun di waktu praktikum ya. Pekerjaan lapangan, praktikum kita pakai yang 2,5.
Sementara yang 10 ton ini kita tidak pakai ya karena berat ya di sini ya. Dan ini jarang dipakai ya. Ini biasanya untuk kontrak apa yang besar ya, untuk kontraktor yang besar. Jadi ya di atas 5 lantai di sini. Untuk di lapangan kemarin di kelas ini saya belum menyontohkan CPT atau sonder maupun SPT. Dari videonya mungkin, karena harus tahu dulu di videonya untuk CPT sama maupun SPT. Saya tidak tahu di blog mana ya. Dulu. Ini saya acak aja membuka ini ya, saya acak aja mungkin. Ini dulu belum di awal perkuliahan kita bahas ini? Belum, Pak. Belum ya? Ini biasanya pengeboran sekaligus untuk pengeboran sekaligus mengambil sampel tanah sama SPT ya. Alatnya gini kita enggak punya ya. Dulu sudah mau beli belum dikasih istilahnya. Ini prosesnya pengambilan sampel tanah. Nah, ini yang SPT yang ini ya. Bentar lagi mau menguji SPT. Sampai saya teruskan. Ini kebetulan pakai hidrolik ya untuk SPT-nya ya. Nanti ada contoh yang pakai pembebanan. Nah ini ya, ini SPT-nya, ini alat pembebannya.
Ini tadi bisa dilihat di sini digarisi ya, nanti dikasih penggaris, nanti 15 cm pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Ini bebannya juga ada, jaraknya juga sudah ada di sini. Nah ini dipukul ya, di jatuh bebas. Ini 1. Ini jumlah pukulannya nanti ini. Ya ini 2, jadi dijatuhkan bebas. Kebetulan contoh yang detail untuk tadi cuma sekilas saja ya untuk SPT-nya. Tapi nanti ada video yang membahas lebih detail. Ini diulang ya. Jadi SPT itu biasanya tiap interval berapa meter ya, tiap 2 meter, 3 meter, atau 1,5 meter. Ya, ini sekali lagi proses SPT ya. Jadi dijatuhkan bebas seperti ini. Mungkin ada contoh lain ya. Nanti silakan dicoba-coba yang SPT ini banyak ya. Jadi nanti salah satu aja, tadi sudah 1, mungkin ini ada contoh yang biasanya saya gunakan itu. Ini contohnya banyak, enggak mungkin saya buka satu persatu, mungkin ini saya tambahi dengan soil apa ya? Coba ini ya. Kebetulan SPT-nya pakai di mobil ya.
Oh, ini sudah. Ini bentuknya mekanis ya, jadi otomatis melakukan penumbukan. Mungkin yang awalnya di sini ada penggarisan apa enggak ya. Jadi dikasih tanda 3 bagian 15 cm pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini mungkin ada gambarnya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini yang di kiri tadi menggarisi dengan kapur ya. Ya, ini ada penggaris 1, 2, 3 ya. Saya mohon diperhatikan. Ini ada penggaris 1, 2, 3. Saya ulangi lagi sekali lagi. Jadi di sini menandai 15 cm pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Ini penggaris ya. 1, 2, 3. Kelihatan tadi di kalian? Halo, mohon maaf. Kelihatan tadi yang di kiri, Bapak yang di kiri tadi menggaris 1, 2, 3 tadi kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan ya? Putus-putus sedikit, Pak, video. Nanti Jadi intinya mungkin kalian, telat. karena saya tidak mungkin waktu yang singkat ini istilahnya menyetelkan video yang lengkap ya. Jadi nanti dicari sendiri yang SPT. Nanti intinya di sini dia membagi 3 bagian ya. 15 cm pertama, kedua, dan ketiga. Baru nanti dipukul ya. Ada pemukulan ini kebetulan otomatis ya. Pemukulnya otomatis. Tadi juga ada yang video sebelumnya itu dengan dijatuh bebas ya. Ini saya lihat. Saya lihatkan sekali lagi. Ganti nah ini ya 1, 2, 3. Baru setelah itu dibebani ya. Ini pembebannya di sini. Yang di kanan ini mau disetting pembebanannya. Nah, ini pembebanannya. Nah, ini sudah langsung dipukul ya, otomatis. Ini pemukulannya pemukul otomatis. Berapa pukulan di tadi? 15 cm pertama, kedua, dan ketiga. Ini jumlah pukulan ini ya. Kalau tanahnya semakin keras ya jumlah pukulannya semakin banyak ya. Nah, ini sudah selesai. Ini saya putus, di sini bisa dilihat bahwa untuk konsolidasi SPT tadi ya. Ini kebetulan untuk di student center ya, atau sekarang Geraha Polinema ya. Dulu awalnya adalah waktu tender itu namanya gedung student center ya, sekarang jadi Geraha Polinema. Bisa dilihat ini adalah borlog ya. Di waktu yang ini seadanya ini kita akan bahas yang borlog aja di sini ya. Borlog di sini, boring log atau borlog ya. Saya mohon nanti kalian harus bisa melihat ini ya, borlog ini ya. Jadi untuk biasanya untuk proyek yang besar ya, biasanya umumnya pakai borlog di sini ya. Jadi harus tahu pemakaian borlog ini biasanya ini namanya boring ya, ini ya proses untuk bor dan SPT ya. Untuk pengambilan sampel, bor ini nanti gunanya untuk pengambilan sampel, sama nanti untuk SPT itu jadi satu. Jadi satu proyek itu bisa mengambil sampel tanah maupun SPT. Bisa dilihat di sini ada silang ya, ini ada silang, ada yang /1, ada yang kosong di sini ya. Jadi ada 3 bagian, ini yang 1, ini yang 2, yang ini yang 3. Ya, jadi 1, 2, 3 ini di lapangan pasti ganti mata bor ya, makanya ini lama. Proses SPT ini biasanya paling cepat itu 3 sampai 4 hari ya, dalam kedalaman 25 cm ini, 25 meter ini. Ya, ini kebetulan dulu 25 meter. Kalau Rumah Sakit Brawijaya dulu saya lihat ini 30 meter ya. Kalau dulu saya Python itu sampai 60 meter. Kalau 60 meter itu bisa seminggu lebih ya.
seminggu setengah bisa, makanya lebih kalau 60 meter. Itu tergantung tanahnya juga. Semakin banyak batuannya maka semakin lama. Dan hitungannya kalau kena batuan ya hitungannya malah per senti ya, bukan per meter lagi. Saya kembali lagi prosesnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang di pertama ini cuma diambil saja ya. Ini tanah diambil istilahnya ya. Tanah diambil, sudah diambil dibiarin ya, dibiarkan saja. Sementara yang kedua ini adalah SPT, yang ketiga ini adalah sampel tanah ya. Sampel dari tanah. Ini diambil, nanti dimasukkan lab baru diuji parameter tanah ya. Di sini lengkap parameter tanahnya ya. Dari kadar air, gamma, GS, LLPL, C sama P, sama untuk konsolidasi CC sama CC sama apa di sini CC sama E0 ya. Jadi kalau diambil sampel tanah pasti nanti mencari parameter. Dan biasanya satu titik itu diambil 5 atau 6 sampel ya. Ini buktinya dari kedalaman 3, 5 sampai kedalamannya nanti di sini kedalamannya sampai di 25 meter diambil ya. Makanya parameter tanah ada. Dan ini sudah bisa kita gunakan untuk merencanakan fondasi. Cara apa tadi? Cara yang kemarin kita sudah bahas, ini cara Tersagi, bisa cara Tersagi maupun Meyerhof ya. Karena sudah apa? Di sini ada sudah muncul nilai gamma ya, gammanya sudah ada. Ya. Dengan gamma ada, nilai C sama nilai apa di sini nilai Pi. Ya. Nilai C sama Pi ya. Nah, dengan gamma C sama Pi ini kita sudah bisa merencanakan didukung pondasi cara apa? Cara Tersagi sama Meyerhof ya yang kita bahas ya. Kalau di buku ada cara Fasik dan seterusnya. Ya di buku belajar nanti dilihat kita cuma membatasi cuma 2 aja. Meyerhof karena yang awal, Tersagi karena yang awal, Meyerhof karena yang sering digunakan. Walaupun ada yang cara Fasik, Sarma dan lain-lain ya. Jadi dengan gamma CP kita dapat. Yang kedua kita juga dapat yang tadi sudah saya bahas di sini. Selain gamma CP kita juga dapat merencanakan dengan data SPT ya, ini SPT ya. Silang-silang ini SPT tiap berapa di sini? Tiap 2 meter kita lihat. Jadi SPT-nya bisa dilihat di sini sampai kedalaman 25 di sini. Sudah ada nilai SPT-nya. Dan nilai SPT-nya ini ada hubungannya dengan kepadatan tanah ya. Kepadatan tanah mungkin di sini ada contohnya. Nah ini ya. Ini salah satunya. Kalau nilai SPT-nya itu 4, ini sangat tidak padat atau lembur ya istilahnya ya, gembur ya. Nanti kalau SPT-nya sudah 50, ya ini sudah sangat padat. Ya. Kalau padat itu 30 sampai 50 ya. Jadi nilai N ini SPT ini sangat mempengaruhi dari kekerasan atau kepadatan dari tanahnya. Ya, makanya di sini semakin nilai SPT-nya semakin besar ya semakin keras tanahnya ya. Terbukti di sini kerasnya itu di kedalaman 9 di sini. Ya. 9 sampai di sini ini pun masih keras ya, 50 ini sangat keras karena kita tadi kan sudah dibatasi di sini 50 sudah sangat padat sekali ya, maksudnya keras sangat padat di sini. Sehingga di sini 50 ke atas sudah tidak dihitung ya, sudah sangat keras ya. Terbukti di sini apa? Terbukti pondasi di 3 gedung kita itu, gedung mesin, teknik sipil maupun Geraha Polinema itu pondasinya cuma di kedalaman yang 9 di sini ya. Pondasi gedung itu ya bukan pondasi dangkal ya, pondasi dalam, sorry. Ini pondasi dalam, pondasinya itu sampai kedalaman 9 karena terbukti 9 ini sudah sangat keras. Ya, kita dengan beban cuma 8 lantai, kondisi 9 ini bisa ya. Dengan daya dukung yang di sini 50, sebelumnya juga keras, itu bisa. Tapi mungkin kalau sudah apartemennya tingkat 100 ya mungkin ini tidak mampu ya, pasti sampai pondasinya sampai ke bawah ya. Yang saya utarakan nilai SPT semakin besar berarti itu menunjukkan juga kekerasan dari tanahnya ya. Terbukti pondasi kita
gedung 3 di Polinema itu pakai kedalaman pondasi yang 9 ya. Kembali ke posisi yang tadi SPT. Ya, tadi di video tadi nanti kalau kurang jelas pun kalian bisa lihat di video. SPT tadi itu digarisi ya. Digarisi sampai 3 1 2 3 ya. 1 2 3 ini ya. Ini 15 cm pertama, 15 cm kedua, 15 cm ketiga ya. Nanti ini dipukul ya. Ini ada P dipukul, pukulan ini adalah N ya. Maka istilahnya N ini jumlah pukulan. Di sini dipukul. Seperti di sini kelihatan di sini bahwa untuk 15 ini pertama ya, sekali lagi pertama, kedua sama ketiga ya. Bisa dilihat di sini 15 cm pertama itu 2 pukulan, depan ini 2 pukulan ya. 15 cm kedua juga 2 pukulan. Sekali lagi ini di kedalaman cuma 1 meter ya, jadi masih belum keras tanahnya. Untuk yang 15 cm ketiga dia itu 3 pukulan ya. Terus yang dipakai nilai SPT itu adalah pukulan ke daerah di zona kedua sama ketiga saja ya. Ya, jadi yang dijumlah itu yang di sini ini adalah nilai N. Makanya di sini adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berikutnya di sini juga sama ya. Ini 3 pukulan, ini 4 pukulan, di sini 7. Ya, SPT-nya 7, ini gambarnya 7. Berikutnya juga sama, di sini 2, di sini 3, maka di sini 5. Begitu seterusnya ya, sampai di sini 11, ini 8, berarti 19. Ya, begitu seterusnya. Pengecualian di sini ya, ini sangat kerasnya di kedalaman 11 ini sangat-sangat keras sekali. Dia itu enggak sampai 15 cm itu sudah 60 pukulan. Makanya ya sudah wes ini enggak usah diteruskan, langsung aja dikasih di sini SPT-nya sudah melebihi dari 50. Ya, seharusnya kan 15 cm pertama, 15 cm kedua, 15 cm ketiga ya. Di sini juga bisa dilihat ini kan sudah 43 ya. Di zona kedua sudah 43, saya kan butuh 7 saja ya. Ini 7 ini 3 cm ya, enggak usah teruskan sampai 15 cm. Sudah pasti ini lebih dari 50. Ya. Sekali lagi tadi mungkin pertemuan akan datang juga mungkin ada gambaran. Tadi sebenarnya sudah ada ya. Jadi mengapa dia garis 1, 2, 3 itu tadi zona 1, 2, 3. Dipakai nanti jumlah pukulan yang ke zona kedua sama ketiga. Kalau ditanya kenapa zona pertama kok diabaikan, ya kemungkinan seperti di sini sudah ada pengaruhnya dari pengeboran sebelumnya, ya sehingga tanah di sini sudah rusak, ya tanah di bawah ini sudah rusak, ya. Loh ini kok kenapa kok rusak ya? Karena ada pengeboran sebelumnya dan SPT ini pasti didahului sebelumnya sudah ada pengeboran. Ini juga sudah ada pengeboran sebelumnya. Ini apalagi diambil sampel tanahnya, ya. Nah, makanya di sini bisa dilihat di sini tanahnya sudah rusak kasarannya ya. Jadi dianggap saja ini tidak valid kalau dipakai. Yang valid dipakai itu yang ke-15, kedua sama ketiga. Sampai sini ada ditanyakan? Ini fungsinya SPT kalau di lapangan. Ini jadi nilai SPT lapangan ya. Ini nilai SPT lapangan kebetulan digrafikan ya. Ini sekali lagi SPT lapangan. Nanti SPT ada 3 kategori ya. SPT ada 3. Pertama adalah SPT lapangan. Ya. SPT lapangan ini istilahnya N gitu aja ya, N. Nanti ada yang kedua ini adalah SPT N60 ya. Ini koreksi alat ya, koreksi alat SPT. Nanti alat itu dikoreksi dengan alatnya ya. Alat mancangnya tadi tipenya apa itu membuat N ini dikoreksi jadi N60 ya. Terus nanti koreksi biasanya ini N1 koreksi ya. N1 koreksi adalah N60 dikoreksi overburden ya, dikoreksi tekanan overburden. Logikanya ini kan semakin ke dalam kan pasti beda ya tekanannya ya. Jadi tekanan sigma V yang kemarin sudah kita bahas ini gamma kalikan H ya. Hanya ini semakin dalam otomatis kan nggak sama ya. Kita waktu SPT di sini ya tekanannya masih kecil. Di sini kan sudah besar apalagi yang di bawah. Makanya untuk
SPT itu ada 3, SPTN, SPT-N60, SPT-N1 koreksi istilahnya, atau N60 koreksi. Atau N60 koreksi. Ya, padahal N60 sudah mengoreksi alat ya. Ini koreksi alat, ini lapangan. Untuk detailnya nanti saya kasih berikutnya lapangan, N60 alat maupun N1 koreksi terhadap overburden. Nanti kita yang gunakan itu yang mana? Yang paling banyak itu menggunakan yang N60 ini sama N60 koreksi overburden. Ya. Untuk N lapangan itu jarang dipakai langsung di lapangannya. Jadi pakai N60 maupun N1 koreksi. Jadi kasarannya hasil 5 di sini perlu dikoreksi gitu ya. Koreksinya ada 2 kali, N60 maupun N1 koreksi. Sampai sini ada ditanyakan karena waktunya terbatas. Untuk selebihnya nanti saya kasih berikutnya, ini masih pendahuluan untuk yang SPT karena tidak mungkin satu pertemuan menjelaskan SPT ini lebih detail. Tadi juga sambil membahas yang eksentrisitas. Mungkin itu aja, waktunya sudah habis. Mohon maaf sebelumnya. Semoga pertemuan ini banyak berkah dan manfaatnya. Nanti mohon, bukan PR ya, nanti mohon video dilihat SPT sama CPT ya, atau sondir. Nanti supaya pertemuan akan datang kalian bisa nanya di video itu SPT maupun CPT-nya. Ya, karena tadi saya juga acak ya, enggak nyiapkan. Saya kira kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas SPT, ternyata belum. Ya, maka nanti kalian mohon banyak melihat video tentang SPT maupun sondir. Ini tadi dari awal baru saya jelaskan ada 3 zona, zona kedua dan 3 yang dipakai untuk nilai SPT. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya.